Mari kita terus doakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan peniwaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Restorasi Pondok Daun. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom permata-permata hati Kristus. Ada sukacita, haleluya. Kita memasuki ibadah yang pertama di bulan Februari 2021 ini. Mari kita semua sepakat, kita satukan hati untuk berdoa syafaat. Syaharabaho rabakaraba shikirabo karaba rabakarabaho rabatakan nama horabapapa. Ya Aba, ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh memasuki Tuhan ibadah raya yang pertama di bulan Februari ini Tuhan. Kami bersyukur atas pemeliharaanmu, atas penyertaanmu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Tuntun setiap jalan kami Tuhan. Untuk kami boleh berjalan bersamamu. Untuk kami boleh selalu ada dalam rancanganmu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa membawa gembala pembina kami, Bapak Niko Nyotora Harjo, ke dalam tanganmu. Kami juga berdoa membawa gembala rayon kami, Bapak Wiweko, ke dalam tanganmu. Kami membawa juga gembala kami di GBI Grand Wisata, Bapak Riki Budianto, ke dalam tanganmu. Engkau berkati hamba-hambamu ini Tuhan. Engkau memberikan kesehatan
kesehatan, kekuatan Tuhan bagi hamba-hambamu ini, juga bersama keluarga ada dalam tangan pemeliharaanmu Tuhan. Terima kasih Bapa. Syakarabahora pakarabashikidabokarabaho papa. Bapa, kami berdoa membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohonkan belas kasih-Mu untuk bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa ini Tuhan boleh datang kepadamu Tuhan. Engkau ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi. Berikan kepadanya Tuhan hikmat, mampukan juga untuk memimpin bangsa yang besar ini. Berkati kesehatannya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, dan Kau berikan hati yang takut akan Engkau. Berkati wakilnya, berkati para menteri, berkati Panglima TNI dan jajarannya, berkati Bapak Kapolri dan jajarannya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati bangsa ini Tuhan, berkati Indonesia Tuhan. Syakarabahora papa rabashanda karabahora papa. Biarlah Tuhan tangan-Mu menyertai Indonesia Tuhan. Kami tahu Tuhan kalau saat ini Tuhan ada berbagai bencana terjadi di bangsa ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami berseru kepadamu Tuhan, maka Engkau akan menyelamatkan bangsa ini Tuhan. Goncangan boleh terjadi Tuhan, tetapi kasih setiamu kami percaya Tuhan tidak akan berakhir bagi bangsa ini, tidak akan berakhir bagi Indonesia Tuhan. Syakarabahora patakaraba syekirabokaraba. Kiranya juga Tuhan Roh-Mu bekerja Tuhan atas bangsa ini Tuhan, dari Sabang sampai ke Merauke Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh-Mu dicurahkan di tengah-tengah bangsa Indonesia Tuhan, sehingga pertobatan terjadi atas bangsa ini, pemulihan terjadi atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Syakarabahora patakaraba syekirabokaraba. Tuhan, Kau berikan keamanan, Kau berikan damai sejahtera untuk Indonesia Tuhan. Biarlah kami Tuhan setiap hari boleh berseru Tuhan, berseru hanya kepadamu Tuhan, nama di atas nama Tuhan Yesus. Damailah Indonesiaku. Kami melepaskan berkat damai sejahtera sukacita, berkat kesehatan pemulihan untuk Indonesia di dalam nama Yesus. Ya bakara Ya Tuhan, kami juga membawa para dokter Tuhan, para tenaga kesehatan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, Engkau berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, kesabaran, imunitas yang tinggi. Engkau menjaga, melindungi setiap dokter, setiap nakes bersama keluarganya Tuhan. Engkau pelihara, Engkau jaga, lindungi Tuhan. Juga untuk mereka yang sekarang mungkin sedang sakit Tuhan, yang sedang terinfeksi COVID-19 Tuhan, Engkau turut campur Tuhan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Mereka boleh sembuh, mereka pulih dan sehat, berkumpul kembali bersama keluarga. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati setiap vaksin Tuhan yang akan diberikan kepada kami Tuhan, kepada setiap penduduk negeri ini Tuhan. Engkau yang kuduskan, Engkau yang sucikan Tuhan, sehingga vaksin ini Tuhan berguna Tuhan untuk kekebalan tubuh kami Tuhan, dan mendatangkan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Ya bakarabahora batakarabashinda karabahora papapasi. Ya bakarabahora batakarabashinda karabahora papa. Tuhan, kami juga membawa setiap umat-Mu, setiap jemaat GBI Grand Wisata ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mengerti segala apa pergumulan kami Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Kau berikan kelegaan Tuhan, yang berputus asa Kau berikan pengharapan Tuhan. Engkau memenuhi segala kebutuhan mereka, mencukupkannya Tuhan sesuai dengan kemuliaan dan kekayaan-Mu di dalam nama Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Engkau yang membawa setiap umat-Mu di GBI Grand Wisata untuk terus Tuhan berjalan bersama-Mu Tuhan. Bahkan saatnya kami boleh berlari dan terbang tinggi bersama-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan
Engkau akan segera datang Tuhan. Biarlah persiapan demi persiapan Tuhan kami lakukan seperti 5 gadis yang bijak. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik Tuhan. Ya bakarabaho rapatakaraba sikirabokaraba. Sebentar juga kami akan melakukan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan sucikan hati pikiran kami Tuhan. Untuk hati dan pikiran kami hanya fokus, hanya tertuju kepadamu Tuhan Yesus. Kami boleh menjadi orang-orang yang berintegritas Tuhan. Orang-orang yang Kau bentuk sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan ketika orang melihat kami, mereka melihat Yesus dalam hidup kami Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan. Layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap memuji menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo Jemaat Grand Wisata yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya dapat bertemu kembali dengan saudara. Memasuki minggu pertama di bulan Februari, saya percaya ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan bagi setiap kita. Mungkin saudara masih ada di rumah, tetapi saya yakin dan percaya kekuatan penyertaan Tuhan selalu menjadi bagian dalam kehidupan saudara jemaat Tuhan yang ada. Yuk mari kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Hari ini ada sukacita besar untuk kita lakukan, untuk memuji dan meninggikan namanya. Haleluya, mari siapkan hatimu. Mari Bapak Ibu Saudara mungkin mau bertepuk tangan ataupun mau menari bagi Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia juru selamat, bersoraklah nyanyi, amin. Puji Tuhan, mari bangun bait kudusnya, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia juru selamat, bersoraklah nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya, amin. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Nyanyi puji Tuhan, puji Tuhan. Oh, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, ya bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Sekali lagi persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Ya, mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya di dalam hadiratnya ada sukacita, amin.
Ayo mari kita mau lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan, amin. Kita mau masuk gerbangnya Tuhan, menaikkan pujian, penyembahan kita, syukur kita kepada Dia. Haleluya. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiup prasangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Yesus Kristus Allah Tuhan, Dia pencipta segalanya. pencipta segalanya. Mari datang sujud. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, Puji Dia. puji Yes. Haleluya. Musik dan tarian, Ya. semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Katakan. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, Tuhan baik, Dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari beri pujian, beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Dia baik. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita percaya ketika penyembahan itu kita naikkan, pujian sembah kita berikan kepada Tuhan, maka akan menarik setiap orang untuk lebih lagi datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, menaikkan pujian sembahnya hanya bagi Tuhan. Biarlah hanya Tuhan pemeliharaanmu Tuhan. Terima kasih Bapa. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih
semusim berlalu, Ya Bapa, namun Kau selalu tidak pernah Kau tinggalkan kami sendiri. meliharaku. Pemeliharaan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Dan setiamu tak pernah Di lagi dalam hidup kami, di hidup lebih luas dari samudra. luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidup Lebih tinggi, dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku lebih luas dari samudra. luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Lebih luas, luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. betapa kami lihat kebaikan-Mu selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Tidak pernah Engkau tinggalkan sedetik pun kami sendiri Tuhan. Melewati badai, melewati sakit penyakit, melewati kesulitan ekonomi Tuhan. Engkau selalu ada di sana. Engkau selalu memeluk kami Bapa. Engkau tidak pernah tinggalkan kami sendiri ya Bapa. Karena kasih-Mu sedalam samudra, cinta-Mu lebih tinggi dari cakrawala Tuhan. Dan tidak pernah terbatas kasih-Mu buat hidup kami Bapa. Hari ini kami bawa pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Kau besar, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu kepada Tuhan. Dia ada di sana, Dia ada di rumah-Mu. Ketika Engkau menyembah, memuji Tuhan, Dia ada di sana. Ketika Engkau memanggil namanya, Dia ada bersama denganmu. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Tinggi
kami sembah, kami agungkan. Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dari hatimu yang paling dalam. Katakan, Kau segalanya bagiku Tuhan. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. Kau segalanya bagiku. Mari masuk lebih dalam menyembah, memuji Dia. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suaraku. Ku angkat suara memujimu. Ya Allah, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat suara memujimu.
Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami buka hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity. Artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya.
Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa di tahun integritas ini kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Oh Yesus, haleluya. Yesus, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang membawa kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Roh Kudus, Kau yang senantiasa menguatkan kami, Kau yang senantiasa menuntun kami, menopang kami. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu, ya Aba, ya Bapa. Kami rindu pribadi-Mu, menjamah setiap kami. Pribadi-Mu melawat setiap kami. Pribadi-Mu menyembuhkan setiap kami. Pribadi-Mu memulihkan setiap kami. Terima kasih. Kami mau berjalan di dalam tuntunan-Mu. Dan biarlah setiap kami semakin kuat, semakin teguh di dalam perjalanan menjalani hari-hari di dalam tahun integritas. Urapi setiap kami dan izinkanlah hamba-Mu berbicara apa yang ada di dalam isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuk di dalam bulan Februari, ya. Saya percaya keadaan kita hari ini dalam keadaan baik, dan saya tetap percaya Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya Dia terus menyatakan isi hatinya kepada setiap kita yang hari-hari ini
tetap tekun mencari wajah-Nya, tetap setia merenungkan kebenaran firman-Nya, tetap di dalam doa dan berjaga-jaga di dalam permohonan syukur kepada Tuhan yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan tentang integritas. Nah, saya percaya integritas adalah sebuah hal yang menjadi kesatuan yang utuh di dalam kehidupan kita sebagai pribadi yang ditemukan oleh kasih karunia Tuhan, yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana kita mengakui Dia sebagai pribadi yang berdaulat, yang menuntun setiap kehidupan kita. Namun saudara, kita juga percaya integritas adalah sebuah proses perjalanan secara terus-menerus, di mana kita ketika sebuah kebenaran itu memerdekakan kita, atau kita mengalami sebuah perjumpaan dengan kebenaran, maka integritas kita semakin diperbaharui hari demi hari. Dan Kristus yang adalah pribadi yang berintegritas, the man of integrity, dialah yang terus-menerus membawa hidup saya dan saudara untuk terus berjalan. Ya, nah saudara, kita mau lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat 12-14. Demikian firman Tuhan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Perhatikan ayat yang ke-14. Dikatakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Saudara, takut akan Tuhan kita mengartikan sesuai dengan apa yang pagi ini kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan, adalah orang yang berpegang kepada perjanjian dan peringatannya. Karena di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-10 dikatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jadi ketika kita menyadari bahwa Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang berkuasa, yang menentukan langkah hidup kita, artinya kita tahu ada sebuah perintah Tuhan, ada sebuah peringatan Tuhan yang akan menjaga kita untuk tetap ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Katakan amin. Ya. Jadi saudara, orang yang takut akan Tuhan, orang yang seperti apa? Orang yang menghormati Tuhan, orang yang menghargai pribadi Tuhan sebagai pribadi yang berdaulat, sebagai pribadi yang berkuasa atas hidupnya. Artinya, apapun yang dia kerjakan dan ia lakukan, semua itu karena kebenaran yang dia terima dari perkataan Tuhan sendiri. Saudara, orang yang takut akan Tuhan, orang yang seperti apa? Orang yang menyadari bahwa di luar Tuhan, dia tidak dapat berjalan dan menemukan kebenaran yang akan menuntun kehidupannya. Orang yang takut akan Tuhan menyadari bahwa Tuhan juga pribadi yang berdaulat. Untuk apa? Untuk menegur, untuk mengingatkan, bahkan memperingatkan ketika kita keluar atau tidak lagi ada di dalam kehendak Tuhan. Artinya orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang senantiasa hidup di dalam kebenaran dan hadirat Tuhan. Saudara, bicara hadirat Tuhan adalah bagaimana cara kita melakukan hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-14, Tuhan bergaul karib. Saudara, sebuah hal yang dikatakan karib di sini adalah sebuah hubungan yang dekat, hubungan yang intim, hubungan yang spesial. Kenapa? Karena ketika saudara menjadi anak-anak Allah, dikatakan dia juga mewariskan,
ya, mewariskan kerajaannya kepada saya dan saudara. Artinya, ketika saya dan saudara ada di dalam kerajaan Allah, saat itu juga dikatakan kita diterima kehadirannya menjadi anak-anak Allah. Ya, kita tidak lagi dikatakan menerima roh, ya, yang memperbudak kita, ya, roh yang dulu mengikat kita di dalam dosa. Tetapi kita dikatakan roh sebagai anak-anak Allah, ya, dan berhak atas janji-janji Allah. Orang yang karib dengan Tuhan artinya orang yang selalu merindukan hadirat Tuhan. Saudara, perjalanan gereja di mana kita bertumbuh, ya, kita banyak sekali menemukan tentang doa pujian penyembahan, ya, siang dan malam. Artinya apa? Pribadi yang karib dengan Tuhan adalah pribadi yang berdoa, yang senantiasa memuji, menyembah. Artinya senantiasa ada di dalam hadiratnya. Merindukan pribadi Tuhan setiap waktu, ya. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ya. Saudara, integritas tidak terlepas dari bagaimana kita hidup hari ini dengan takut akan Tuhan. Di dalam pengenalan hubungan kasih kepada Bapa melalui Kristus dan dengan pertolongan Roh Kudus. Ya. Nah, kemudian hal yang lain adalah dikatakan di dalam Mazmur 15 ayat kedua sampai kelima. Ya. Nah, Mazmur pasal yang ke-15, kalau kita baca dari ayat pertama, ya, sampai yang kelima, maka kita jelas di situ akan menemukan dikatakan orang yang berlaku tidak bercelah, ayat yang kedua, melakukan apa yang adil, mengatakan kebenaran dengan segenap hati, tidak melakukan fitnah dengan lidahnya, tidak berbuat jahat, dan tidak menimpakan celah kepada sesamanya, yang tidak memandang hina kepada orang yang tersingkir, dikatakan tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang kepada sumpah walaupun rugi. Dikatakan itulah pribadi yang berintegritas. Apa yang bisa kita simpulkan? Saudara, ayat yang keempat berkata bahwa integritas, ya, kita harus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Sekalipun di dalam menghidupi sebuah integritas hari-hari ini sebagai anak-anak Allah, ada hal yang harus kita pikul. Ada hal yang harus kita alami. Ya, mungkin saudara harus mengalami aniaya, ya, saudara harus mengalami pelecehan, saudara harus rela tidak lagi, ya, diperhitungkan, ya. Tetapi inilah yang dikatakan, ya, dikatakan berpegang kepada sumpah walaupun rugi. Saudara, untuk memegang sebuah integritas hari ini kita tidak perlu lagi populer, saudara. Karena integritas itu adalah sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk lahir di dalam perjalanan hidup kita. Saya percaya di tahun ini saudara akan dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan tentang hal integritas ini. Saya merenungkan ada banyak hal yang terkait dengan integritas kita sebagai anak-anak Allah yang hari ini Tuhan sedang rindu, ya, menemukan saudara dan saya secara pribadi. Mengapa demikian? Karena hari-hari ini Allah berkata, 2-3 orang hadir di dalam namaku, maka aku ada mengekspresikan keberadaanku di tengah-tengah mereka. Saudara, hari ini kita belum dapat beribadah secara offline. Tapi Tuhan mengizinkan saya dan saudara hari ini di rumah kita masing-masing. Itulah komsel kita, itulah persekutuan kita, itulah gereja kita hari ini, di mana Allah mau hadir ketika kita bersama-sama bersepakat di dalam doa, pujian, penyembahan, pemberitaan firman, dan juga meminta lawatan Tuhan, saling mendoakan,
maka saat itu juga saya percaya apa yang terjadi hari-hari ini sedang nyata bahwa Tuhan berkarya dengan dahsyat dan luar biasa. Pribadi yang berintegritas adalah pribadi yang betul-betul berani berkata seperti Daud. Saudara, Daud berkata di dalam Mazmur 26 ayat 1 sampai 12. Dia katakan demikian, saudara. Ayat yang kedua berkata, "Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu." Kalau saudara baca dari ayat yang pertama, di ayat yang pertama dikatakan demikian, "Sebab aku telah hidup dalam ketulusan kepada Tuhan, aku percaya dengan tidak ragu-ragu." Saudara, saya secara pribadi gentar membaca apa yang diberitakan oleh Daud di dalam Mazmur 26. Saudara, saya harus mengakui sebuah ujian hari ini di dalam hidup saya. Apakah saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Saya berkata, di hadapan saudara, saya masih banyak hal yang harus diuji untuk saya boleh berkata, selidiki hatiku dan batinku. Saudara, tidak ada hal yang lebih indah hari ini ketika kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita mengizinkan pribadi Allah sendiri yang mengoreksi hidup kita hari ini. Kenapa saudara? Untuk semakin bisa berkenan di hadapan Bapa, untuk bisa semakin berkenan menjadi mempelai Kristus hari ini, kita harus banyak merendahkan diri dan mengakui bahwa ada banyak hal yang masih harus dikikis. Ada banyak hal yang harus masih dibuang. Ada banyak hal yang harus dipotong di dalam kehidupan kita. Baik di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam perbuatan kita. Yang belum sungguh-sungguh mencerminkan kata mengasihi Tuhan. Saudara, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang hidup di dalam ketulusan. Daud tadi berkata, aku percaya kepada Tuhan. Dia tahu integritas dia, posisi dia, keberadaan dia di hadapan Tuhan. Sungguh nyata dan benar di hadapan Tuhan. Karena dia berkata tadi, aku telah hidup dalam ketulusan. Saudara, hari ini saya mengajak setiap kita yang mendengar kebenaran pagi ini untuk sungguh-sungguh selidiki hati kita. Sebelum kita berkata, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ujilah setiap hati kita. Kalau saudara tidak datang terus-menerus merendahkan diri dan mengizinkan Roh Kudus untuk menyelidiki hati saudara, menyingkapkan semua yang terselubung, membersihkan segala keakuan kita, hal-hal yang masih tersisa di dalam hidup kita, maka saudara tidak akan bisa menjadi pribadi yang tulus di hadapan Tuhan. Di ayat yang ketiga dikatakan, sebab mataku tertuju kepada kasih setia Tuhan, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Saudara, saya dan saudara adalah pribadi yang menerima kasih setia dan kasih karunia Tuhan. Artinya bahwa kebenaran itu adalah menjadi bagian saya dan saudara. Ya. Pada saat pertama kali kita mengerti bahwa kita adalah orang yang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka saat itu ketika saudara mengakui dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, maka saat itulah kebenaran itu menjadi bagian kita. Dan firman Tuhan berkata bahwa oleh kasih karunia saya dan saudara diselamatkan. Tetapi yang menarik dikatakan di sini, Daud terus memandang kasih karunia Tuhan. Artinya Daud tahu bahwa kasih karunia Tuhan itulah yang akan membuat dia menjadi pribadi yang tulus,
hidup yang benar di hadapan Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri berkata, Daud adalah pribadi yang berkenan, hambaku yang berkenan. Tidak ada nama lain yang disebut oleh Tuhan selain Daud. Mungkin ada tokoh-tokoh lain di dalam Alkitab yang juga memiliki sebuah integritas, saudara. Tapi kita bisa melihat Daud adalah sebuah profil manusia yang penuh dengan kasih kepada Tuhan dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Saudara, saya mau mengajak kita semua pagi ini, dan saya percaya ini adalah sebuah flashback ketika kita mau berjalan dalam sebuah kasih karunia, ya. Saudara, pada saat pertama kita menerima kebenaran, saat itulah kita masuk di dalam kerajaan Allah. Ada dua hal yang kita terima pada saat itu, adalah kasih karunia dan kemurahan Allah. Kasih karunia berbicara karya keselamatan melalui penebusan Kristus di kayu salib. Kasih karunia berbicara pengampunan dari Tuhan yang sebenarnya tidak layak kita terima. Artinya ada sebuah penghukuman yang seharusnya kita terima dari Allah karena sebagai pribadi yang bersalah dan berdosa di hadapan Allah. Tetapi kita tidak menerima itu. Yesuslah yang memikul di kayu salib. Itulah kasih karunia. Tetapi ternyata kemurahan pun kita terima saat itu, yaitu kasih Tuhan yang melampaui segala sesuatu yang tidak pernah kita harapkan. Dia menerima saudara dan saya apa adanya. Dia tidak memandang hina saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, betapa besar dosamu, betapa merah dosamu. Tetapi dia mau mengasihi dan menerima saudara apa adanya. Dia mau menyucikan saya dan saudara. Supaya tadi yang dikatakan, sebuah hal yang karib, sebuah hubungan kasih di antara seorang anak kepada Bapa itu terjadi. Saudara, refleksikan hari-hari ini kehidupan kita. Saudara, inilah yang dikatakan kita mengingat kasih yang semula, yang kita terima dari Tuhan. Saat kita mengizinkan rohnya menjamah kita. Saudara, ketika saya menerima Kristus, saat itu ada altar call. Dan saya mengakui di hadapan Tuhan bahwa saya adalah pribadi yang berdosa. Dan saya saat itu meminta pengampunan dari Tuhan. Saudara, kasih yang semula adalah ketika mata kita tertuju kepada kasih karunia yang semula kita terima dari Tuhan. Hari ini apa yang bisa membangkitkan cinta kita kepada Tuhan? Apa yang bisa membangkitkan gairah kita untuk tetap memuji, menyembah, memuliakan namanya, hidup di dalam kebenarannya hari. Hanya satu, saudara. Ketika kita mengingat seperti hari ini, nanti di akhir kita akan melakukan perjamuan kudus. Saudara, Tuhan tidak meminta dengan apa kita membalas kebaikannya. Karena kita tidak akan sanggup dan tidak mampu, saudara. Tapi yang Ia rindukan hanya satu hari ini. Supaya kita tetap hidup di dalam hubungan kasih yang sempurna kepada Dia. Saudara tetap merindukan pribadi itu dalam perjalanan hari-hari ini yang tidak mudah, saudara. Dalam setiap perkara yang hadir dalam kehidupan saudara, pergumulan saudara, tantangan hidup saudara. Mari saudara, ingat kasih-Nya, ingat kasih karunia, dan tetaplah tertuju kepada mata kita kepada Dia yang telah memberikan kita keselamatan.
Saudara, di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6 dikatakan demikian, saudara. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, keselamatan bukan hanya berbicara tentang salib, tetapi adalah sebuah hubungan dan sebuah perjalanan iman kita kepada Kristus. Saudara tidak berhenti di dalam menerima kasih karunia, tetapi saudara hidup di dalam pengenalan akan Allah, pengenalan akan Kristus. Dalam banyak hal, saudara menerima kebenaran firman seperti pagi ini. Saudara ada di dalam persekutuan orang percaya, di dalam kul, di dalam komsel saudara. Saudara ada di dalam menara doa, di dalam rumah doa. Artinya apa saudara? Itu adalah sebuah proses. Ketika saudara bertumbuh dengan iman percaya saudara. Tentunya di dalam kuasa daripada Roh Kudus. Sebelum ini mari kita buka di dalam Titus 3 ayat yang kelima sebelum kita teruskan. Titus 3 ayat yang kelima berkata demikian saudara. Saya rindu kita menerima ini sebagai keteguhan kita ketika kita menerima kasih karunia yang hari ini terus membawa kita di dalam keteguhan iman kepada Kristus. Dikatakan demikian, Titus 3 ayat yang kelima. Pada waktu Dia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat selanjutnya katakan yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Ayat yang ketujuh, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Saudara, jadi pribadi yang telah menerima kasih karunia adalah pribadi yang berpengharapan. Ada jaminan hidup kekal yang saya dan saudara terima. Artinya bahwa pembaruan kehidupan saya dan saudara di dalam kasih, di dalam pengenalan kepada Tuhan dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya. Firman Tuhan berkata, mengingatkan saya dan saudara di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, ternyata tanpa pribadi Roh Kudus yang harus kita akui dan menuntun kehidupan kita, maka kita tidak bisa menerima sebuah proses pembaruan. Apa itu pembaruan, saudara? Saudara semakin dikuduskan, semakin disempurnakan di dalam kasih. Di mana dikatakan bahwa Kristus di ayat yang tadi di dalam Titus, Dia yang mengerjakannya, Dia yang sudah melimpahkannya dalam hidup saya dan saudara. Jadi artinya saudara, hari ini saudara harus memahami, ketika saudara mulai merasa hubungan saudara dengan Tuhan tidak intim lagi, tidak karib lagi, artinya ada sesuatu yang menarik saudara keluar daripada kasih karunia Allah yang begitu sempurna. Ketika saudara tidak lagi bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah, maka saat itulah saudara tidak lagi ada di dalam kasih karunia. Nah, saudara sebagai pribadi yang menerima kasih karunia dan keselamatan hari ini, saya mau menantang saudara. Ya. Hari ini ada begitu banyak orang yang belum menerima keselamatan. Ada begitu banyak orang yang belum mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, kalau pagi hari ini ada pribadi yang menyaksikan penyampaian kebenaran pagi ini, dan engkau mau didoakan, maka saya pun juga mau mengajarkan kepada saudara
yang memberitakan keselamatan sebagai messenger of the Pentecost yang ketiga. Saudara, saya dan saudara hari ini ada di masa penuaian terakhir dan terbesar sebelum kedatangan Kristus kembali. Artinya, saudara dipakai Tuhan di dalam masa penuaian ini. Saudara, bagaimana kita berdoa? Kita mengakui, berkata demikian, Yesus, aku mengakui Engkau hari ini. Aku percaya bahwa Engkau adalah anak Allah. Aku percaya saat ini bahwa Engkau telah menyerahkan hidupmu dan menebus dosaku di kayu salib, supaya aku dapat memiliki hidup kekal dan berkelimpahan. Akui dosamu, ampunilah segala dosa dan pelanggaranku. Masuklah dan tinggal di dalam hidupku, dan penuhilah aku dengan Roh Kudus-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan berkata, barang siapa dengan mulutnya mengakui dan hatinya percaya, maka saat itu juga dia menerima keselamatan. Saudara, tidak ada kasih yang seperti demikian. Saudara, proses pengudusan itu terjadi setelah pembenaran. Artinya apa? Keselamatan yang dari Allah begitu besar, begitu luar biasa ketika kita terima. Tetapi ketika kita menerima dan mengingat pagi hari ini, awal mula ketika kasih yang mula-mula itu hadir dalam hidup kita, maka ingatlah bahwa hari ini ada orang-orang yang belum mendengar tentang keselamatan. Ada sesuatu di luar sana, ada begitu banyak orang di luar sana. Ketika saudara menerima ini dengan cuma-cuma, mereka juga harus menerima dari saudara. Firman Tuhan katakan bagaimana bisa mereka mendengar kalau tidak ada yang memberitakan. Jadi pagi ini, sebagai pribadi yang berintegritas, sebagai pribadi yang menerima kasih karunia Allah, beritakanlah tentang keselamatan. Ya. Saudara, biarlah terus dikatakan tadi, Roh Kudus membawa setiap kehidupan kita hari-hari ini. Roh Kudus adalah pribadi Allah, Roh Tuhan yang diberikan kepada saya dan saudara. Ketika Tuhan Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu menjadi yatim piatu, tetapi aku akan memberikan engkau pribadi yang akan menolong. Ya, itulah Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus hadir dalam hidup saya dan saudara. Dia diutus oleh Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, untuk menghibur, menguatkan, menolong, memimpin di dalam kebenaran, bahkan memberikan karunia-karunia rohani. Kalau pagi ini saudara menemukan sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hidup saudara, maka artinya Roh Kudus sedang berbicara kepada saudara hari ini. Akui dia dan terima dia untuk menuntun hidupmu. Dia juga yang akan menolong kita senantiasa untuk berdoa dan memberikan hikmat serta tuntunan. Ya. Sesuai dengan janji Allah di dalam Yeskiel 36 ayat 27 katakan, Rohku telah kuberikan untuk berdiam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berintegritas artinya apa? Saudara perlu tuntunan daripada Roh Kudus. Saudara tidak bisa melangkah dengan kekuatan saudara. Dikatakan tadi bahwa Roh Kudus yang akan menuntun, menolong saudara dan saya. Roh Kudus yang akan memberikan hikmat. Roh Kudus yang akan memberikan tuntunan dan sebagainya dan sebagainya. Dia sudah ada di dalam hati dan kehidupan saya dan saudara. Jadi hargai pribadi Roh Kudus. Terus minta kekuatan, tuntunan, dan hadiratnya yang terus membawa saya dan saudara semakin mengalami kasih karunia Tuhan.
Tuhan. Di dalam perjalanan kita untuk tetap ada di dalam kasih karunia Allah, kita harus membawa hidup kita di dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Apa yang dikatakan penyerahan diri? Saudara, saya menemukan sesuatu yang bukan baru. Penyerahan diri berbicara bahwa kehidupan kita secara terus-menerus berjalan bersama dengan Kristus. Prinsipnya cuma satu, saudara. Kita mengizinkan sebuah ketaatan yang adalah pribadi Kristus menuntun kita di dalam kebenaran, memimpin kita. Ya. Bagaimana kita bisa belajar di dalam ketaatan? Bagaimana kita bisa tetap setia berjalan di dalam kebenaran? Yesus berkata, "Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Saudara, sebuah langkah mengawali ketaatan kita untuk tetap hidup di dalam kebenaran dan kasih karunia yang membawa hidup kita terus-menerus diperbaharui di dalam Tuhan. Hanya satu, saudara, sebuah ketaatan. Kenapa? Karena setiap langkah ketaatan kita akan membuka sebuah kesempatan kita untuk berjalan langkah demi langkah, menikmati hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita tadi membaca di dalam Roma pasal 12 ayat 2 bahwa perubahan itu terjadi ketika kita menerima kasih Tuhan dan kita mengizinkan kasih itu menuntun dan memperbaiki hidup kita. Jadi yang pertama adalah bagaimana penyerahan diri kita di dalam ketaatan untuk tetap setia berjalan di dalam kebenaran. Yang kedua, penyerahan diri kita hari ini untuk mengakui bahwa pribadi Tuhan adalah pribadi yang berdaulat. Saudara, seringkali kita masih berjalan di dalam ego kita, di dalam kehendak kita. Kita masih mengikuti hal-hal yang kita ingini untuk berjalan. Kita tidak lagi setia kepada Tuhan. Musuh daripada kesetiaan kita apa, saudara? 3 hal. Ya. Keinginan mata, hawa nafsu, dan keangkuhan hidup. Saudara, ketika kita mau semakin serupa dengan Kristus, maka pribadi yang berdaulat itu harus memerintah hidup kita. Kita harus izinkan bahwa ada waktunya kita tidak lagi berjalan dengan kerinduan kita yang belum tentu itu adalah kehendak Tuhan. Apalagi, saudara, mungkin juga kita berhenti daripada sebuah impian dan ekspektasi yang kita kehendaki Tuhan akan berikan. Kenapa? Seringkali ketika kita berjuang untuk mencapai sesuatu yang kita pikir ini pasti dari Tuhan, ini pasti Tuhan akan tolong, tapi kita letih dan berjalan dalam kesia-siaan. Tetapi saudara, dikatakan tadi, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Di dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayat 28. Artinya apa? Ketika engkau mengakui kedaulatan Tuhan, artinya ada waktu ketika engkau harus berdiam dan mengizinkan Tuhan untuk memimpin langkahmu, untuk memimpin hidupmu, untuk menyatakan hal-hal yang Ia mau genapi di dalam kehidupanmu. Ya. Saudara, pribadi yang menyerahkan kedaulatan kepada Tuhan itu luar biasa. Saya percaya ketika Yesus berkata tadi dalam hal semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia sedang menanti-nantikan saya dan saudara hari ini. Apa yang membuat kita letih lesu dan berbeban berat? Dia mau berikan kelegaan. Bahkan dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiran kita kepadanya, sebab Ia yang memelihara hidup kita.
Artinya apa? Ketika kita menyerahkan kendali itu kepada Tuhan sebagai pribadi yang berdaulat, maka dalam segala hal Tuhan akan mencukupkan. Saudara, pribadi yang puas hari ini adalah pribadi yang mencukupkan diri di dalam segala keadaan, karena Tuhan memelihara hidupnya tanpa kecuali. Ya. Filipi 4 ayat yang ke-11. Dikatakan, bukanlah kekurangan, sebab aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Artinya, saudara menjadi pribadi yang harus puas dalam semua situasi, bahwa Tuhan yang akan memegang kendali hidupku. Hari ini aku berdoa dan aku percaya bahwa Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupanku. Saudara, saya tidak menyinggung apa yang sedang terjadi, karena semua pasti hari ini mengalaminya. Tetapi satu hal yang harus kita pegang hari ini, bahwa mengakui pribadi yang berdaulat di dalam penyerahan diri kita kepada Tuhan. Buktinya adalah ketika Dia sungguh-sungguh memegang kendali atas hidup kita. Hal yang ketiga, ketika kita menyerahkan diri, penyerahan diri ke hadapan Tuhan, maka kita menyerahkan seluruh hak kepada Tuhan. Artinya kita mengizinkan Tuhan mendahului kita di dalam kehidupan kita. Artinya kita menaruh kerinduan dan impian kita ke tangan Tuhan, sehingga Dia melepaskan yang tidak termasuk di dalam kehendak-Nya. Saudara, firman Tuhan berkata masa depan kita penuh dengan pengharapan. Artinya, saudara percaya dan menaruh pengharapan itu di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan janjinya tidak digenapi. Tetapi terkadang impian kita harus mati dan digantikan oleh rencana Tuhan. Tuhan mau hari ini kita berhenti mempertahankan kehendak kita dan mulai bergantung kepada Dia, supaya Ia dapat memampukan kita untuk berjalan dengan kuasa dan penyertaan yang melampaui diri dan keterbatasan kita. Saudara, hari ini apa yang sedang engkau pergumulkan, apa yang sedang engkau lakukan dan kerjakan, ketahuilah, jikalau itu tidak engkau serahkan kepada Tuhan, jikalau engkau tidak menyerahkan bagian Tuhan, hak Tuhan, maka semua akan menjadi tidak berarti. Lukas pasal yang 9 ayat 24 dikatakan demikian, saudara. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan menyelamatkannya. Saudara, impian kita, mungkin hari-hari ini, ekspektasi kita, mimpi kita harus relakan untuk dimatikan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan yang hidup menyatakan kehendak. Dan saudara tidak perlu khawatir, karena Dia yang akan setia selalu memegang janjinya. Apapun keadaan saudara pagi ini, hari ini, saudara pasti menerima janji Tuhan. Ya. Yang penting saudara mau memberikan Dia ruang untuk memimpin hidup saudara di dalam perjalanan hidup ini. Hal yang terakhir dikatakan demikian, saudara. Bangun ketaatan di dalam penyerahan diri. Seumpama kita membangun sebuah fondasi kehidupan kita hari ini sebagai orang percaya. Saudara, ada sebuah perkataan bahwa dengan apa kita membangun manusia rohani kita hari ini. Bagaimana kita bisa tetap kokoh dan tidak tergoyahkan. Dikatakan membangun rumah di atas batu karang dan membangun rumah di atas pasir. Itu dua hal yang berbeda, saudara. Sekalipun sama-sama membangun. Tetapi yang dimaksudkan
adalah membangun fondasi kehidupan perjalanan rohani kita hari ini. Kita hari-hari ini pasti merindukan jiwa kita semakin kuat. Roh kita semakin menyala-nyala. Bahkan juga tubuh kita hari ini. Tuhan tetap berikan kesehatan. Supaya di dalam kesempatan hari ini kita masih bisa melakukan apa yang Tuhan rindu untuk kita kerjakan. Di dalam panggilan kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai orang yang bekerja, berusaha, sebagai pribadi yang melayani, sebagai pribadi yang setia dalam panggilan Tuhan, apapun juga. Nah saudara, ternyata ada 5 hal yang seharusnya direkatkan di dalam sebuah prinsip ketaatan. Yang pertama adalah firman Tuhan. Saya percaya setiap kita hari ini tidak mungkin bisa hidup tanpa firman Tuhan. Setiap kita hari ini tetap merenungkannya siang dan malam. Karena hidup kita hari ini oleh karena perkataan Tuhan. Kekuatan, penghiburan, apapun pasti lahir dari firman Tuhan. Perjalanan saya dan saudara bisa tetap kuat hari ini karena firman Tuhan. Yang kedua adalah doa. Ya. Firman Tuhan yang menuntun, yang menjadi pelita, yang menerangi jalan saya dan saudara. Yang kedua adalah doa. Doa orang benar sungguh besar kuasanya. 2-3 orang minta dan percaya di dalam namaku, aku akan memberikannya. Saudara, doa adalah hidup dan nafas kehidupan orang percaya. Saya dan saudara hari-hari harus terus berdoa dan tidak pernah berhenti berdoa. Bahkan saudara harus banyak berdoa hari-hari. Supaya saudara minta maksud dan tujuan Tuhan digenapi. Yang ketiga adalah pujian dan penyembahan. Sebuah ekspresi kasih saudara dan kasih Tuhan yang menyempurnakan hidup saudara. Saudara ada di dalam pujian dan penyembahan. Saudara datang kepada Dia dengan ucapan syukur. Memuji-muji dan menyembah Dia. Itulah ibadah. Itulah yang sesungguhnya mempersembahkan seluruh kehidupan saudara di hadapan Tuhan. Dengan rasa ucapan syukur. Yang keempat adalah pengakuan. Saudara, apa yang dimaksud dengan pengakuan? Saudara menyelidiki hati saudara, mengizinkan Roh Kudus. Apa yang masih ada di dalam diri saudara yang harus terus-menerus diakui. Hal yang juga bisa dikatakan pengakuan ketika saudara mengakui Dia di dalam setiap langkah kehidupan saudara. Itu pun saudara harus katakan bahwa aku mengakui Engkau sebagai pribadi yang berdaulat. Akuilah Tuhan senantiasa di dalam setiap jalan-jalan kehidupan, maka Ia akan bertindak. Yang kelima adalah sebuah pengampunan yang terus-menerus. Orang yang rendah hati selalu datang di hadapan Tuhan. Dia selalu meminta ampun. Saudara, doa Bapa kami yang setiap waktu kita doakan, sebuah kata ditulis di situ. Ampunilah kami. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Saudara, pengampunan itu harus terus-menerus. Ya. Saudara, hari ini hidup kan gak mungkin saudara gak bersentuhan dengan banyak orang. Di dalam rumah, di dalam pekerjaan, di dalam komunitas. Artinya apa? Harus ada di dalam sebuah proses selidiki hati saudara, batin saudara. Kalau ada hal-hal yang harus saudara akui di hadapan. Minta ampun kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk mengampuni siapapun yang bersalah kepada kita. Dan ternyata saudara, sebuah ketaatan adalah sebuah tuntunan bagi saya dan saudara hari ini. Untuk bisa menerima keutuhan dan pemulihan dari Tuhan. Yohanes 14 ayat 23 katakan demikian.
menemukan keutuhan dan pemulihan dalam hadirat-Nya ketika kita taat, membuka pintu dan berdiam di hadapan Tuhan yang bersama dengan kita. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara, sebuah hal yang dikatakan bahwa Bapa akan berdiam bersama. Ini bicara hadirat. Bicara sebuah keputusan saya dan saudara untuk ada di dalam hadirat-Nya. Saudara, artinya ketaatan kita diuji hari ini. Integritas kita diuji hari ini. Sebagai orang-orang yang tetap berpegang kepada perintah dan melakukannya. Kasih saya dan saudara diuji. Kenapa? Karena Bapa berkata, aku akan menyatakan diriku kepada dia. Artinya, hari ini alami hadirat Tuhan yang terus-menerus berkuasa dan berdaulat dalam hidup saudara. Karena itulah yang dikehendaki oleh Bapa di dalam Kristus melalui pribadi Roh Kudus. Yang terakhir, ketaatan membawa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi saya dan saudara. Sekalipun mungkin hari ini ada sesuatu yang salah, cara hidup kita yang belum berkenan, tetapi Dia tetap mengasihi saya dan saudara. Tetapi alangkah sayangnya jikalau hari ini kita tidak bisa menikmati kasih-Nya yang begitu sempurna, kasih-Nya yang sepenuhnya dikehendakinya untuk kita terima, sehingga kita hidup sesuai dengan maksud Tuhan di dalam penyerahan diri kita sepenuhnya kepada firman dan kehendak-Nya. Mari kita buka di dalam 1 Yohanes ayat 2. Pasal 2 ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Ayat yang selanjutnya berkata, barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudara, kita tidak bisa lagi hidup di luar integritas sebagai anak-anak Allah. Kalau engkau berkata, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, maka saudara harus menguji hidup saudara hari ini. Dari Yohanes 14 ayat 23 dan seterusnya. Dan dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 3 sampai yang ke-6. Bahkan di ayat yang ke-6 berkata, barang siapa mengatakan ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita izinkan Roh Kudus pagi ini menyelidiki keadaan kita. Ingat ketika kasih yang semula itu kita terima. Kasih karunia yang menyelamatkan itu kita terima. Sebagai bukti kasih Allah yang sempurna. Dan kemudian Dia menuntun saya dan saudara di dalam pengenalan akan pribadinya semakin hari, semakin hari, semakin hari. Hari ini tidak ada yang begitu indah di hadapan Tuhan selain apa yang hari ini terjadi dalam hidup kita.
tidak menjauhkan kita daripada kasih karunia-Nya yang begitu sempurna. Hari ini jikalau engkau merasa begitu jauh, engkau tidak lagi merasakan pribadi yang penuh kasih itu menyertai langkah hidupmu, memelukmu. Bahkan engkau merasa bahwa hadirat-Nya tidak lagi menyertaimu. Izinkan Roh Kudus menyelidiki hatimu. Apakah hari-hari ini engkau masih tetap setia? Apakah engkau hari-hari ini masih tetap taat? Berjalan di dalam firman-Nya. Berjalan di dalam kehidupan doa. Mengizinkan Tuhan untuk menuntun kehidupanmu. Mengakui setiap kesalahan. Mau minta ampun kepada Tuhan dan mengampuni orang yang bersalah. Saudara, tidak ada hal yang lebih indah selain pagi ini kita terbuka di hadapan Tuhan. Di tahun integritas ini, Tuhan mau kita terbuka di hadapan-Nya. Daud berkata, "Aku adalah pribadi yang penuh dengan ketulusan, karena tidak ada lagi yang tersembunyi." Minta kuasa daripada Roh Kudus menjamah hatimu saat ini. Oh Bapa, Kau melihat keberadaan kami, anak-anak-Mu hari ini. Terus Tuhan, Kau yang berkarya, Engkau yang menjamah, Engkau yang mengingatkan kami bahwa kasih karunia-Mu begitu besar atas setiap kehidupan kami. Jamah kami pagi hari ini, sehingga penyerahan diri kami kepadamu sebagai pribadi yang berdaulat, dan kami tetap berjalan di dalam integritas untuk tetap menikmati hadirat kasih karunia Allah dan juga mengalami kasih dan mengasihi Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami percaya Engkau mengembalikan setiap hati yang hari ini sedang lesu. Engkau mengembalikan setiap jiwa yang sedang bimbang, Tuhan. Engkau berikan kekuatan yang baru. Engkau yang menjamah setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Mampukan Roh Kudus setiap kami berjalan di dalam roh dan kebenaran. Dan hari-hari ini Tuhan, kami tetap sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kami hidup. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus-Mu. Biarlah Engkau yang menyelidiki setiap hati kami. Singkapkan yang terselubung sebelum kami sehidangan dengan Engkau. Sehingga setiap kami dengan cara yang benar mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Dan setiap kali kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus dan minum dari cawan berisi anggur yang melambangkan darah Kristus, kita sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan dan jangan melupakan kasih-Nya yang begitu besar. Oh haleluya Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan hidupku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur
kasih-Mu. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Mari sembah Dia, warabasyiki aralaba. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu, betapa besar pengorbanan-Mu. Haleluya, oh Yesus. Kami yang seharusnya binasa Tuhan, tapi beroleh pengampunan. Kami bahkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar pengorbanan-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tidak ada kasih yang begitu besar selainkan seorang sahabat menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur saat ini melambangkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berisi anggur? Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur saat ini melambangkan persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukurmu kepada Dia. Berkata-katalah, mengucap syukur. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Haleluya,
Tiada kasih yang seperti Engkau, betapa besar kasih-Mu, pengorbanan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Urabashikaralaya shanda. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu. Tubuh-Mu yang dipecahkan bagi kami, darah-Mu yang dicurahkan bagi kami. Urabata karalaba shikina karalah uraba shikina lalaba uraba shikina. Mari saudara angkat kedua tanganmu pagi ini, hari ini, saat ini. Urabata karalaba laba 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 laba. Urabata karalaba laba 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 laba. Shikarabata karalaba laba 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 laba. Urabata karabata karalaba laba 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 laba. Urabashikara laba 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 laba. Di kayu salib itu telah terjadi pertukaran, saudara. Dosa saudara telah disucikan. Tidak ada lagi kutuk, tidak ada lagi sengat, saudara. Tetapi yang adalah kasih karunia. Hidup di dalam segala kelimpahan. Pagi hari ini Tuhan, mari Tuhan, buat kami menerima anugerah daripada-Mu melalui perjamuan kudus ini ya Tuhan. Kami percaya setiap kami yang sakit telah Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang berbeban berat telah menerima kelegaan daripada-Mu. Setiap kami yang bersusah hati telah menerima penghiburan daripada-Mu. Bahkan Engkau juga telah memberikan jawaban doa dan pengharapan-pengharapan bagi setiap kami. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Buat kami selalu mengingat akan kematian-Mu Tuhan, yang membuat kami hidup hari ini, bahkan hidup sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita semua katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan masuk di dalam doa untuk membawa buah sulung kita di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita persiapkan untuk memberi yang terbaik dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, hari ini kami datang membawa persembahan sulung kami sesuai dengan firman-Mu yang berkata, setiap kami memuliakan Engkau dengan harta kami dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan kami, sehingga lumbung-lumbung kami akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahan kami akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9-10 akan digenapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan buah sulung kepadamu di dalam doa dan ucapan syukur kami buat segala hal yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita arahkanlah hati dan pikiran kita. Kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Terimalah anugerah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan pribadi Roh Kudus yang selalu menyertai kita sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam integritas. Halo, shalom Bapak Ibu semuanya. Kita mengucap syukur karena kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita juga telah diberkati melalui perjamuan kudus pada hari ini yang telah kita terima bersama-sama. Kami juga menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali
bergabung di ibadah online GBI Grand Wisata Rayon 8 pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah pada hari-hari selanjutnya. Apabila membutuhkan pelayanan, silakan hubungi sekretariat yang ada. Dan pengumuman berikutnya adalah kami mengundang bagi setiap Bapak Ibu untuk bersama-sama bergabung di rumah doa setiap hari Kamis pukul 10:30 siang. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum ikut di dalam komunitas school, untuk itu Bapak Ibu bisa menghubungi sekretariat. Nanti akan diarahkan untuk masuk di dalam kul-kul yang ada di GBI Grand Wisata Rayon 8. Kemudian bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan baptisan, penyerahan anak, atau bahkan saudara-saudari yang akan masuk di dalam jenjang pernikahan yang kudus, mari silakan hubungi sekretariat untuk nanti akan dijelaskan dan diarahkan tentang mekanisme pelaksanaannya. Demikian pengumuman pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya, Shalom. Shalom. WBI Victory Woman mengundang para kaum ibu dan kaum wanita terkasih untuk hadir di acara ibadah dan perayaan anniversary Victory Woman GBI Grand Wisata yang ke-8 secara online melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 18 Februari 2021 jam 18.30 WIB. Mari kita alami perjumpaan dengan Tuhan yang pasti akan mengubahkan hidup kita. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati.